Ketika Bayu kembali ke kampung halamannya bersama tunangannya yang kaya, ia mengira masa terburuk dalam hidupnya telah berlalu. Namun, sebelum mencapai rumah orang tuanya, ia melihat sesuatu yang tidak dapat dipahaminya. Dua orang tua berjalan perlahan di jalan setapak hutan. Punggung mereka membungkuk karena beban. Di pundak mereka, mereka membawa tumpukan kayu bakar yang besar. Bayu terdiam membeku karena kedua orang tua itu adalah orang tuanya sendiri, musik dan rumah tempat mereka tinggal sepanjang hidup mereka. Kini rumah itu memiliki pemilik lain, yaitu saudara laki-laki ayahnya sendiri. Ini bukan hanya cerita tentang orang tua yang kehilangan rumah mereka. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang percaya musik pada darahnya sendiri dan terlambat menyadari bahwa beberapa pengkhianatan datang bukan dari orang asing, tetapi dari keluarga. Musik. Jika Anda merasa kehilangan diri sendiri saat mencoba membahagiakan orang lain, dan kini Anda mencoba menemukan kembali siapa diri Anda sebenarnya, berlanggananlah saluran ini. Kami akan membantu Anda pulang. Setiap video adalah langkah di jalan kembali. Dan Anda sudah dekat. Tetaplah sampai akhir. Karena ketika Bayu mengetahui bagaimana pamannya berhasil merebut rumah orang tuanya, seluruh kampung akan musik menghadapi kebenaran yang tidak ingin diucapkan oleh siapapun. Matahari baru saja mulai terbit ketika Pak Raden sudah terjaga. Gubuk kayu kecil tempat mereka tinggal perlahan terisi oleh cahaya jingga fajar. Dindingnya sudah tua dan atapnya berderit setiap kali angin bertiup, tetapi baginya itu sudah menjadi hal yang biasa. Di sebelahnya, Bu Teresa merapikan selimut tua di pundaknya. Hari ini dingin, gumamnya pelan. Pak Raden mengangguk sambil mengambil tali yang mereka gunakan untuk mengikat kayu bakar. Selama masih ada kerjaan, tidak peduli dinginnya, jawabnya dengan senyum lelah. Di luar, hutan masih diselimuti kabut. Pepohonan tinggi meneteskan titik-titik embun kecil yang berkilauan di terpa cahaya pertama. Setiap pagi dimulai dengan cara yang sama. Mencari ranting kering, memotongnya, musik, mengikatnya, lalu memikulnya di punggung ke kampung. Itu adalah pekerjaan yang berat, bahkan untuk seorang pemuda. Namun Pak Raden sudah berusia 72 tahun. Tetap saja, ia tidak pernah mengeluh. Ia berjalan di antara pepohonan dengan kapak kecil di tangan, sementara Teresa memunguti ranting yang lebih kecil. Suara logam memukul kayu memecah kesunyian hutan. Musik, menurutmu, berapa tahun lagi kita bisa melakukan ini? Tanya Teresa tiba-tiba. Pak Raden tidak langsung menjawab. Ia memandang langit di antara pepohonan. Apa yang Tuhan berikan? Jawabnya akhirnya. 1 jam kemudian, mereka berdua sudah memikul 2 tumpukan kayu bakar yang besar. Pak Raden mengangkat tumpukannya dengan susah payah musik dan membebankannya di punggungnya. Tangannya gemetar sejenak sebelum menstabilkan beban. Teresa memperhatikannya dengan khawatir. Kita harus lebih banyak istirahat, katanya. Tapi Raden menggelengkan kepalanya. Jika kita istirahat, kita tidak makan. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak tanah yang menuju ke kampung. Jalan itu menurun perlahan dari hutan ke jalan utama. Dari sana, terlihat seluruh lembah dan juga rumah-rumah di kampung. Di antara rumah-rumah itu, ada satu yang selalu membuat Teresa menunduk. Sebuah rumah putih beratap merah, besar, kokoh, musik, dibangun dari kerja bertahun-tahun. Rumah yang dulunya adalah rumah mereka. Teresa berhenti sejenak. Dari jarak itu, ia bisa melihat halaman, pohon lemon tua, dan pagar yang dibuat Raden dengan tangannya sendiri. Kini, sebuah truk terparkir di luar, dan seorang pria berjalan di halaman seolah-olah semuanya miliknya. Pak Hartono, kakak tertua Raden. Saat itu, terdengar suara di belakang mereka. Pak Raden, itu Pak Slamet, tetangga tua dari kampung. Pria itu memandang rumah di kejauhan, lalu kembali menatap Raden. Ia menggelengkan kepalanya perlahan. Aku masih sulit percaya tanah itu bukan milikmu lagi. Pak Raden tidak menjawab, hanya merapikan tali kayu bakar di punggungnya dan terus berjalan. Tapi Teresa tidak bisa tidak melihat sekali lagi ke arah rumah itu, karena di tempat yang sama, mereka pernah bahagia, dan sekarang pria lain tidur di bawah atap itu. Jalan setapak tanah yang keluar dari hutan berakhir tepat di depan rumah-rumah pertama kampung. Pak Raden berjalan perlahan dengan kayu bakar di punggungnya. Setiap langkah mengangkat sedikit debu kering yang disapu angin ke ladang. Bu Teresa berjalan di sampingnya dalam diam, tetapi ketika mereka berbelok di tikungan jalan, Teresa berhenti. Di depan mereka ada rumah itu. Bukan rumah terbesar di kampung, tetapi bagi mereka, itu selalu yang terpenting. Dinding putihnya masih kokoh,
Atap merahnya berkilauan di bawah sinar matahari pagi, dan di halaman masih ada pohon lemon tua. Teresa merasakan dadanya sesak. Musik Raden, bisiknya. Pria itu juga berhenti. Matanya menyapu perlahan setiap sudut tempat itu. Setiap batu bata di rumah itu memiliki cerita. Ia sendiri yang mencampur semen. Ia sendiri yang mendirikan dinding dengan tangannya. Ia bekerja bertahun-tahun di ladang untuk membeli setiap potong kayu. Aku ingat saat kamu menanam pohon itu, kata Teresa sambil melihat pohon lemon. Bayu baru berumur 5 tahun. Raden tersenyum tipis. Kamu bilang pohon itu akan bertahun-tahun baru berbuah, dan kamu bilang itu sepadan untuk ditunggu. Keheningan musik menyelimuti mereka berdua. Kemudian terdengar suara pintu. Musik. Pintu depan rumah terbuka. Seorang pria keluar ke halaman dengan langkah santai. Ia mengenakan kemeja bersih dan sepatu bot baru. Ia melihat ke arah jalan, dan saat melihat mereka, ia mengangkat alisnya. Pak Hartono, kakak tertua Raden. Pria itu berjalan ke pagar kayu yang memisahkan halaman dari jalan. Selama beberapa detik, ia hanya mengamati mereka. Lihat saja, katanya akhirnya, para pekerja dari hutan. Teresa meremas tangannya di sekeliling tali kayu bakar. Raden tidak menjawab. Hartono bersandar di pagar. Seharusnya kalian datang lebih pagi. Lanjutkan dengan senyum dingin, lanjutnya. Kayu bakar lebih laku di pagi hari. Teresa menatapnya dengan tidak percaya. Hartono, katanya dengan suara gemetar, rumah itu. Pria itu memotongnya dengan mengangkat tangan. Rumah itu milikku. Raden perlahan menunduk, tetapi Hartono belum selesai. Ia sedikit mendekat ke pagar. Aku tidak mengerti kenapa kalian masih menatapnya seperti itu, tambahnya. Ia menatap langsung ke arah adiknya. Kamu sendiri yang menandatangani kertas-kertas itu. Angin menggerakkan daun-daun pohon lemon. Teresa menoleh ke arah Raden. Kertas apa? Tapi Raden tidak menjawab karena pada saat itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, keraguan mulai tumbuh di benaknya. Sebuah keraguan yang akan mengubah segalanya. Keheningan menggantung di udara. Bu Teresa menatap Raden, menunggu jawaban, tetapi pria itu tetap diam di depan pagar kayu. Kata-kata musik Hartono masih terngiang di kepalanya. Kamu menandatangani kertas-kertas itu. Raden perlahan meremas tangannya di sekeliling tali yang menahan kayu bakar di punggungnya. Kertas apa yang dia bicarakan? Tanya Teresa, dengan suara serak. Hartono tertawa kecil. Sekarang kamu akan pura-pura tidak ingat. Pria itu menunjuk rumah di belakangnya. Musik. Semua ini milikku karena kamu menginginkannya begitu. Raden perlahan mengangkat pandangannya. Matanya penuh dengan kelelahan, tetapi juga sesuatu yang lain. Kebingungan. Aku tidak pernah menjual rumah ini padamu, katanya akhirnya. Hartono mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Kamu tidak menjualnya. Ia berhenti sejenak. Kamu menandatanganinya. Teresa melangkah maju. Itu bohong. Tapi Hartono bahkan tidak melihatnya. Matanya tetap tertuju pada adiknya. 3 tahun lalu, lanjutnya. Ketika kamu datang meminta bantuanku, Raden mengerutkan kening. Sesuatu dalam ingatannya mulai bergerak, seperti pintu yang sudah lama tertutup. Kamu butuh uang, lanjut Hartono. Kamu bilang itu sementara. Teresa menoleh ke arah Raden. Uang. Pria itu membutuhkan waktu untuk menjawab. Untuk rumah sakit. Teresa merasakan jantungnya berdebar kencang. Musik. Ia hampir melupakan saat itu. Penyakitnya, tagihan medis. Malam-malam ketika mereka berpikir tidak akan mampu membayar pengobatan, Hartono kembali bersandar di pagar. Aku bilang kamu harus menandatangani beberapa kertas untuk jaminan pinjaman. Raden teringat meja kayu, kertas, pena. Iya, percaya karena itu adalah saudaranya. Kamu bilang itu hanya jaminan, gumam Raden. Hartono tersenyum, tetapi kali ini, tanpa sedikit pun rasa malu di wajahnya. Memang, itu jaminan bahwa rumah ini akan menjadi milikku. Teresa merasakan dunia miring di bawah kakinya. Kamu menipu kami. Hartono tertawa pendek. Tidak. Suaranya menjadi dingin. Kamu menandatanganinya. Angin bertiup di antara daun-daun pohon lemon. Selama beberapa detik, tidak ada yang musik berbicara. Kemudian Raden kembali mengangkat kayu bakar di punggungnya. Ayo, ayo, kata Teresa pelan. Hartono memperhatikan saat mereka berdua mulai menjauh di jalan. Tetapi sebelum mereka menghilang di balik tikungan, ia berbicara sekali lagi. Ngomong-ngomong, Raden berhenti. Jangan repot-repot mencari kertas-kertas itu. Hartono tersenyum perlahan, karena kertas-kertas itu tersimpan di tempat di mana tidak ada yang bisa musik mengambilnya. Raden tidak menjawab, tetapi saat musik, ia terus berjalan menuju kampung. Sebuah pertanyaan mulai tumbuh di benaknya.
Sebuah pertanyaan yang belum pernah ia berani tanyakan sebelumnya. Bagaimana jika hari itu yang ia tanda tangani bukan pinjaman? Perjalanan menuju kampung terasa lebih panjang dari biasanya. Pak Raden berjalan dalam diam, pandangannya tertuju ke tanah, sementara kayu bakar di punggungnya terasa semakin berat. Bu Teresa tetap di sampingnya, tetapi kali ini ia tidak bisa tinggal diam. "Raden," kata akhirnya. Pria itu tidak segera menjawab. Suara langkah kaki mereka di tanah kering adalah satu-satunya suara yang terdengar. 3 tahun lalu gumamnya akhirnya, Teresa menatapnya. "Saat kamu di rumah sakit." Kenangan itu jatuh menimpa mereka berdua seperti bayangan. Bulan-bulan itu adalah bulan-bulan terberat dalam hidup mereka. Tagihan medis datang setiap minggu. Obat-obatan semakin mahal, dan Bayu bekerja di tempat yang jauh, berusaha membangun hidupnya sendiri. "Aku tidak ingin memberitahu anak kita apapun," lanjut Raden. "Ia sudah punya cukup banyak masalah." Teresa menunduk. Ia teringat malam-malam itu, percakapan pelan, ketakutan konstan karena tidak mampu membayar pengobatan. "Musik. Kalau begitu aku pergi menemui Hartono," kata Raden. Langkah kakinya semakin melambat. Ingatannya mulai membuka jalan di benaknya. Adegan itu muncul jelas di depan matanya. Dapur rumah Hartono, sebuah meja kayu, 2 kursi, dan sebuah amplop berisi dokumen. Hartono duduk di hadapannya dengan ketenangan seseorang yang sudah mengendalikan segalanya. "Jangan khawatir, Bang," katanya sore itu. "Ini hanya pinjaman." Raden teringat melihat kertas-kertas itu. Kertas-kertas itu penuh dengan tulisan kecil. "Terlalu banyak. Ini hanya agar Bang punya jaminan," jelas Hartono. "Tidak lebih." Raden ragu. "Jaminan seperti apa?" Hartono tersenyum seolah pertanyaan itu tidak perlu. "Rumah. Musik." Raden teringat mengerutkan kening. "Tapi rumah itu milik kita berdua, dan akan tetap begitu." Hartono menjawab, musik dengan cepat. "Ini hanya formalitas." Teresa mendengarkan cerita itu sekarang sambil mereka berjalan. "Dan kamu percaya padanya?" tanyanya, musik pelan. Raden tidak menjawab karena kebenarannya jelas. Ia percaya. Itu adalah kakak sulungnya, pria yang tumbuh bersamanya sejak kecil. "Musik, kalau begitu aku menandatanganinya," katanya akhirnya. Angin meniup debu di jalan, tetapi saat kenangan itu tampak berakhir, Raden berhenti. Ada sesuatu lagi yang muncul di ingatannya. Sesuatu yang sebelumnya tidak dianggap penting. Musik. Hari itu mereka tidak sendirian di dapur. Ada orang lain, seorang pria duduk di seberang meja. Seorang pria yang mengamati segalanya dalam diam saat Raden menandatangani. Bu Teresa mengerutkan kening. "Siapa dia?" Raden perlahan mengangkat kepalanya. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka keluar dari hutan, ia tampak benar-benar khawatir. "Aku tidak begitu ingat," katanya. Ia berhenti sejenak, tetapi ia yakin akan satu hal. Teresa menatapnya dengan cemas. Raden meremas tali kayu bakar. Pria itu bukan dari kampung. Pasar kecil kampung sudah ramai ketika Pak Raden dan Bu Teresa tiba. Tempatnya sederhana, beberapa lapak buah, beberapa meja kayu, dan beberapa pria menunggu membeli kayu bakar untuk dapur. Pak Raden menjatuhkan bebannya di samping tiang tua. Punggungnya sakit, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Teresa menata potongan-potongan kayu dengan hati-hati, sementara beberapa tetangga mendekat. "Berapa harga satu ikat?" tanya seorang pria. 30.000, jawab Raden. Pria itu mengangguk dan meletakkan uang itu di atas meja darurat. Sementara itu, di sisi lain pasar, 2 wanita berbicara pelan. "Musik," katanya Pak Hartono sedang merapikan rumah. "Ya, ia ingin menjualnya." Teresa mengangkat kepalanya. "Menjualnya?" Kedua wanita itu menatapnya dengan tidak nyaman. "Musik." Salah satu dari mereka merendahkan suaranya. Katanya seorang pengusaha dari kota ingin membeli tanah itu. Raden mendengar kata-kata itu tanpa mengangkat musik pandangannya, tetapi sesuatu di dalam dirinya menegang. Rumah itu bukan hanya sebuah rumah, itu adalah tempat di mana anaknya tumbuh, tempat di mana Teresa menanam pohon lemon, tempat di mana mereka membangun hidup mereka. "Raden," bisik Teresa. Pria itu menatapnya. Jika Hartono menjual rumah itu, ia tidak menyelesaikan kalimatnya karena mereka berdua mengerti apa artinya. Kenangan terakhir keluarga mereka akan hilang selamanya. Pasar melanjutkan rutinitasnya. Orang-orang membeli, berbicara musik, dan pergi. Tetapi Teresa tidak bisa berhenti memikirkan hal lain. "Bayu tidak tahu apa-apa tentang ini," katanya akhirnya. Raden menggelengkan kepalanya. "Dan sebaiknya begitu." Teresa mengerutkan kening. "Tetapi jika ia kembali dan melihat apa yang terjadi, ia tidak akan kembali lagi," jawab Raden.
Pekerjaannya jauh. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Kemudian Teresa mengatakan sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. Anak kita sudah punya hidupnya sendiri. Raden langsung mengerti. Ia tidak ingin Bayu menanggung beban pengkhianatan itu. Kita tidak boleh menyeretnya ke dalam masalah ini, lanjut Teresa. Raden melihat uang yang telah mereka hasilkan dari kayu bakar. Jumlahnya sedikit, tetapi cukup untuk membeli makanan malam itu. Kamu benar, katanya akhirnya. Kita tidak akan memberitahunya apapun. Teresa mengangguk. Keduanya terdiam selama beberapa detik. Kemudian pada saat yang sama, seorang pemuda dari kampung datang berlari ke pasar. Ia berhenti di depan mereka. Pak Raden, katanya dengan gelisah. Pria itu mengangkat pandangannya. Ada apa? Pemuda itu menunjuk ke arah jalan yang masuk ke kampung. Baru saja datang mobil dari kota. Teresa mengerutkan kening, dan pemuda itu tersenyum. Katanya ada seorang pria datang mencari Anda. Raden terdiam. Siapa? Pemuda itu mengangkat bahu. Saya tidak tahu. Ia berhenti sejenak, tetapi ia mengatakan sesuatu sebelum turun dari mobil. Teresa merasakan jantungnya berdebar kencang. Apa yang dikatakannya? Musik. Pemuda itu menjawab dengan santai. Katanya ia datang menemui orang tuanya. Dunia seolah berhenti sejenak, karena setelah bertahun-tahun, Bayu Ortega telah kembali ke kampung. Mobil hitam itu melaju perlahan di jalan berdebu yang menuju kampung. Bayu Ortega memandang keluar jendela dengan campuran nostalgia, musik, dan kegembiraan. Sudah hampir 6 tahun sejak terakhir kali ia berada di sana. Pegunungan yang sama, ladang yang sama, udara kering yang sama yang berbau tanah dan jagung. Di sampingnya, musik Valeria tersenyum sambil memandang pemandangan. Jadi, katanya, di sini kamu tumbuh dewasa. Bayu mengangguk. Ya, katanya sambil menunjuk lembah. Ayahku bekerja seumur hidup di tanah ini. Valeria memandang kampung kecil yang muncul di kejauhan, rumah-rumah rendah, jalan-jalan tanah, dan alun-alun dengan kios tua di tengahnya. Indah, katanya. Bayu tersenyum. Memang. Mobil itu melaju perlahan memasuki kampung. Beberapa tetangga mengangkat pandangan saat melihatnya lewat. Tidak umum melihat mobil seperti itu di jalanan ini. Bayu parkir di depan rumah tempat ia tumbuh dewasa. Jantungnya berdebar kencang. Aku ingin mengejutkan mereka, katanya sambil tersenyum. Valeria turun dari mobil, tetapi saat Bayu memandang rumah itu, ada sesuatu yang tidak beres. Pagar telah diubah. Ada truk terparkir di halaman, dan jendela-jendelanya terbuka seolah-olah ada orang lain yang tinggal di sana. Bayu mengerutkan kening. Apa? Saat itu, seorang tetangga tua keluar dari toko di seberang. Pak Slamet, kata Bayu terkejut. Pemuda musik itu tersenyum. Pak Slamet, keduanya berjabat tangan. Aku datang menemui orang tuaku, kata Bayu. Mereka di rumah? Orang tua itu ragu. Ia memandang musik, rumah itu, lalu kembali menatap Bayu. Orang tuamu. Ia berhenti sejenak. Mereka tidak tinggal di sini lagi. Jantung Bayu berhenti berdetak sejenak. Maksudnya tidak. Slamet menghela napas. Musik, sekarang mereka tinggal di hutan. Valeria mengerutkan kening. Di hutan, orang tua itu menunjuk ke arah jalan yang keluar dari kampung. Musik, mereka pergi datang setiap hari, menjual kayu bakar. Bayu merasakan pukulan di dadanya. Itu tidak mungkin. Tetapi saat itu, dua sosok muncul di ujung jalan. Mereka berjalan perlahan di bawah terik matahari sore. Punggung mereka membungkuk, dan di pundak mereka memikul tumpukan kayu bakar yang besar. Bayu menyipitkan matanya. Selama sedetik, pikirannya menolak untuk menerima apa yang dilihatnya. Kemudian ia mengenali siluetnya, langkah perlahan ayahnya, cara musik ibunya memegang tali beban. Udara terasa berat. Bayu melangkah maju. Tidak, bisiknya. Valeria menatapnya dengan bingung. Ada apa? Musik? Tapi Bayu sudah tidak mendengar apapun karena di jalan berdebu itu, dua orang tua yang memikul kayu bakar adalah orang tuanya sendiri. Angin meniup awan debu kecil di jalan saat Pak Raden dan Bu Teresa berjalan perlahan menuju kampung. Setiap langkah terasa berat. Kayu bakar di punggung mereka tampak lebih besar dari sebenarnya. Tetapi mereka sudah terbiasa. Mereka telah menempuh jalan itu berkali-kali sehingga mereka bisa melewatinya, bahkan dengan mata tertutup. Bu Music Teresa adalah orang pertama yang memperhatikan mobil hitam yang terparkir di dekat alun-alun. Raden, gumamnya. Pria itu mengangkat pandangannya. Bukan hal umum melihat mobil seperti itu di kampung, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia terus berjalan. Kemudian ia mendengar suara. Ayah. Suaranya lembut tetapi cukup untuk menghentikannya. Raden terdiam membeku.
Selama sedetik, ia mengira pikirannya mempermainkannya. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali ia mendengar suara itu. Ayah, kali ini lebih dekat. Raden perlahan memutar kepalanya. Dunia seolah berhenti. Seorang pemuda berjalan ke arah mereka, tinggi, mengenakan pakaian kota, musik, dengan ekspresi yang memadukan ketidakpercayaan dan kesedihan. Di belakangnya datang seorang wanita elegan yang mengamati adegan itu dengan terkejut. Raden menjatuhkan kayu bakar ke tanah. Musik Bayu. Kata itu keluar hampir seperti desahan. Bu Teresa melepaskan tali bebannya dan berlari ke arahnya. Nak, ketiganya berpelukan di tengah jalan berdebu. Selama beberapa detik tidak ada yang berbicara. Bayu merasakan lengan ibunya gemetar di punggungnya. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanyanya akhirnya dengan suara serak. Teresa tersenyum, mencoba menyembunyikan emosinya. Kami hanya bekerja sedikit. Bayu memandang kayu bakar di tanah. Kemudian ia memandang tangan ayahnya. Musik. Tangannya penuh kapalan baru. Bekerja sebagai ini. Raden berusaha tersenyum. Ini pekerjaan yang jujur. Valeria mendekat perlahan. Bu Teresa, katanya dengan hormat. Teresa menatapnya dengan terkejut. Siapa dia? Bayu memegang tangan wanita itu. Bu, ini Valeria. Teresa tersenyum. Senang bertemu denganmu. Tetapi Bayu sudah tidak memikirkan perkenalan. Matanya terus bergerak di antara kayu bakar, jalan, dan rumah yang terlihat di kejauhan. Ayah. Suara Bayu menjadi serius. Mengapa kalian tinggal di hutan? Raden bertukar pandang dengan Teresa. Keheningan hanya berlangsung sedetik, tetapi itu sudah cukup. Itu keputusan kami, jawab Raden. Bayu mengerutkan kening. Keputusan kalian. Teresa mengangguk cepat. Kami ingin hidup yang lebih tenang. Bayu kembali menatap rumah itu. Kemudian ia memandang ayahnya. Lalu mengapa Paman Hartono tinggal di rumah kalian? Keheningan jatuh di jalan. Teresa meremas tangan Raden, dan Raden menjawab dengan ketenangan yang tampak terlalu dibuat-buat. Itu adalah cerita yang panjang. Pertemuan itu berakhir, tetapi keheningan masih melayang di udara. Mereka berempat duduk di bawah naungan pohon tua di pintu masuk kampung. Kayu bakar masih tergeletak di tanah. Bayu tidak bisa berhenti menatapnya. Setiap potong kayu terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku tidak mengerti, katanya akhirnya. Raden menyeka keringat di dahinya dengan musik lengan bajunya. Tidak ada yang perlu dimengerti, nak. Tentu saja ada. Bayu menunjuk kayu bakar. Kalian seharusnya tidak melakukan ini. Teresa mencoba tersenyum. Ini hanya pekerjaan kecil. Kecil. Bayu memandang tangan ayahnya. Tangannya kasar, penuh retakan baru. Itu bukanlah hasil dari pekerjaan sesekali. Itu adalah kerja keras setiap hari. Apa yang terjadi dengan rumah itu? Tanya Bayu. Raden menghela napas. Kami menjualnya. Bayu mengangkat kepalanya. Kalian menjualnya. Teresa mengangguk cepat. Ya, kami butuh uang, tambah Raden. Itu yang terbaik. Bayu terdiam, memandang rumah putih di kejauhan, lalu kembali memandang ayahnya. Dan kalian menjualnya kepada Paman Hartono? Ya. Jawaban itu keluar terlalu cepat. Bayu mengerutkan kening. Ayah. Raden menghindari tatapannya. Itu bukan keputusan yang buruk. Lalu, mengapa tidak ada seorang pun di kampung yang tahu kalian menjualnya? Pertanyaan itu jatuh seperti batu. Teresa menatap Raden dengan cemas. Maksudmu apa? Tanyanya. Bayu menunjuk alun-alun. Pak Slamet bilang, kalian tidak tinggal di sana lagi. Tetapi ia tidak bilang kalian menjualnya, ia bilang kalian kehilangannya. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Valeria mengamati semuanya dengan seksama. Ada sesuatu yang aneh dalam cara Raden menghindari tatapan putranya, dan juga cara Teresa meremas tangannya di pangkuannya. Bayu, kata akhirnya, itu tidak penting. Tentu saja penting. Valeria bangkit. Aku akan membeli air, katanya lembut. Bayu mengangguk tanpa sadar saat ia berjalan menuju lapak kecil di pasar. Valeria mendengar percakapan antara dua pria. Katanya Hartono beruntung dengan rumah itu. Beruntung apaan? Jawab yang lain. Itu penipuan. Valeria berhenti. Raden tidak pernah tahu apa yang ia tanda tangani. Jantung Valeria mulai berdebar lebih cepat. Hartono musik merencanakannya semuanya. Valeria perlahan menoleh ke arah jalan. Pak Raden duduk di samping putranya musik mencoba tersenyum, seolah tidak ada yang terjadi. Tetapi sekarang ia tahu sesuatu. Cerita yang diceritakan Raden bukanlah kebenaran. Valeria perlahan kembali ke tempat Bayu duduk bersama orang tuanya. Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam ekspresinya. Itu bukan lagi hanya rasa ingin tahu, musik, tetapi sekarang kekhawatiran. Pak Raden terus berbicara dengan putranya.
mencoba menjaga percakapan tetap ringan. Hutan itu tenang, katanya. Ibumu suka udara bersih. Bayu mendengarkan, tetapi pandangannya berulang kali kembali ke rumah putih di seberang jalan. Ada sesuatu yang tidak cocok. Valeria mencondongkan tubuh musik ke arahnya. Bayu, aku rasa kita harus berbicara dengan seseorang dari kampung. Bayu mengerutkan kening. Untuk apa? Valeria ragu sejenak. Hanya musik untuk lebih memahami apa yang terjadi. Bayu menatap orang tuanya. Raden menghindari tatapannya. Itu musik sudah cukup. Baiklah, kata Bayu. Akhirnya keduanya berjalan menuju toko kecil di depan alun-alun. Pak Slamet duduk di kursi kayu, mengamati jalan seperti yang biasa ia lakukan hampir setiap sore. Saat ia melihat Bayu mendekat, ia berdiri. Anak muda, katanya, aku senang melihatmu lagi. Bayu tersenyum hormat. Saya juga, Pak Slamet. Valeria langsung ke intinya. Kami ingin menanyakan sesuatu. Orang tua itu mengangkat alisnya. Tentang rumah itu. Slamet menghela napas. Ia telah menunggu saat itu. Ia melihat ke arah Raden dan Teresa yang masih duduk di bawah pohon. Lalu ia kembali menatap Bayu. Ayahmu tidak ingin kalian membicarakannya. Bayu menyilangkan tangannya. Tetapi aku ingin. Orang tua itu terdiam selama beberapa detik. Akhirnya ia berbicara. Musik, Pamanmu Hartono, bilang Raden menjual rumah itu. Bayu mengangguk. Itu yang dikatakan ayahku. Slamet perlahan menggelengkan kepalanya. Itu bukan yang terjadi. Bayu merasakan perutnya mulas. Jadi apa yang terjadi? Orang tua itu mencondongkan tubuh ke depan. 3 tahun lalu ayahmu butuh uang untuk rumah sakit. Bayu menatap Valeria. Hartono menawarinya bantuan. Valeria sudah tahu kemana cerita ini akan mengarah, tetapi itu bukan pinjaman. Lanjutnya, kata Slamet. Ayahmu menandatangani beberapa kertas. Ya, tetapi tidak ada yang menjelaskan kepadanya apa isinya. Keheningan menyelimuti toko. Bayu membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Slamet menyelesaikan kalimatnya. Ketika Raden sadar, rumah itu sudah bukan miliknya lagi. Valeria merapatkan bibirnya. Itu berarti Hartono menipunya. Orang tua itu mengangguk, seluruh kampung tahu itu. Bayu mengepalkan tangannya. Lalu, mengapa tidak ada yang melakukan apapun? Slamet melihat ke arah rumah putih. Karena Hartono punya kertas-kertasnya. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan sesuatu yang mengubah segalanya. Dan kertas-kertas itu masih ada. Bayu perlahan mengangkat kepalanya. Di mana? Slamet menatap matanya. Di rumah itu. Di tangan Hartono. Bayu berjalan kembali ke pohon tempat orang tuanya masih duduk. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Percakapan dengan Pak Slamet masih terngiang di benaknya. Ayahmu tidak pernah tahu apa yang ia tanda tangani. Valeria berjalan di sampingnya dalam diam. Ketika mereka tiba, Bu Teresa mengangkat pandangannya. Kalian pergi kemana? Bayu menarik napas dalam-dalam. Berbicara dengan Pak Slamet. Raden mengerutkan kening. Tidak perlu. Bayu berhenti di depannya. Ayah. Pria itu menghindari tatapannya. Benar. Teresa merasakan jantungnya berdebar kencang. Apa yang benar? Bayu berbicara perlahan. Paman Hartono menipumu. Keheningan menyelimuti keempatnya. Raden menunduk memandang tanah. Tidak, nak. Ayah. Aku menandatangani kertas-kertas itu, kata Raden. Tidak ada yang memaksaku. Bayu mengepalkan tangannya. Tetapi kamu tidak tahu apa isinya. Raden mengangkat kepalanya. Itu tidak penting. Tentu saja penting. Gema suara Bayu membuat beberapa orang di alun-alun menoleh. Teresa cepat-cepat bangkit. Bayu, kumohon, aku tidak mau masalah. Raden melanjutkan dengan suara tegas. Bayu menatapnya dengan tidak percaya. Ayah, apakah ia mencuri rumahmu? Raden perlahan menggelengkan kepala. Tidak. Lalu jelaskan mengapa sekarang kalian tinggal di hutan. Raden tidak menjawab karena ia tidak punya jawaban. Valeria melangkah maju. Pak Raden. Suaranya tenang tetapi tegas. Apakah Anda ingat persis apa yang Anda tanda tangani hari itu? Raden menggelengkan kepala. Tidak. Anda tidak membaca dokumennya? Tidak. Valeria menyilangkan tangannya. Musik. Kalau begitu, kita tidak bisa memastikan apapun. Bayu menatapnya. Apa maksudmu? Valeria menunjuk rumah di seberang jalan. Maksudku, Hartono hanya punya kekuatan musik karena ia punya kertas-kertas itu. Bayu mengangguk. Ya, tetapi itu tidak berarti kertas-kertas itu legal. Raden mengangkat pandangannya. Bagaimana? Valeria berbicara perlahan. Musik memikirkan setiap kata. Jika seseorang membuatmu menandatangani sesuatu tanpa menjelaskan, itu bisa dianggap penipuan. Bayu merasakan sesuatu menyala di dalam dirinya. Jadi,
Bisakah kita mendapatkan rumah itu kembali? Valeria tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah rumah Hartono, kemudian ia kembali menatap Raden. Itu tergantung pada sesuatu yang sangat penting. Teresa mengerutkan kening. Apa itu? Valeria berhenti. Tanda tangan. Bayu menatapnya bingung. Apa yang terjadi dengan tanda tangan? Valeria menjawab dengan tenang. Jika tanda tangan Pak Raden dipalsukan, maka kertas-kertas itu tidak ada artinya. Matahari sudah terbenam saat alun-alun kampung mulai kosong. Bayangan rumah memanjang di tanah. Pak Raden masih duduk di bawah pohon. Pandangannya tertuju ke kejauhan. Aku tidak mau masalah, ulangnya musik pelan. Bayu berjalan mondar-mandir di depannya. Ayah, ini bukan masalah, tapi ini masalah. Raden mengangkat pandangannya. Hartono adalah saudaraku. Bayu tertawa kecil getir. Saudara, katanya sambil menunjuk rumah itu. Seorang saudara tidak melakukan itu. Teresa cepat menyela. Bayu, Bu, tolong. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam. Bertahun-tahun bekerja untuk membangun rumah itu. Ia memandang tangan ayahnya. Dan, sekarang kamu memikul kayu bakar di hutan. Raden tidak menjawab karena ia tahu putranya benar. Valeria berbicara dengan tenang. Kita tidak perlu bertengkar dengan Hartono. Ketiganya menatapnya. Kita hanya butuh kebenaran. Bayu mengerutkan kening. Bagaimana? Valeria menjawab dengan musik tenang. Dengan bukti. Saat itu, terdengar suara di belakang mereka. Mungkin aku bisa membantu. Mereka semua menoleh. Itu Pak Slamet. Orang tua itu berjalan perlahan, bersandar pada tongkatnya. Aku mendengar sebagian percakapan kalian. Bayu mendekat. Apakah Anda tahu sesuatu lagi? Slamet melihat ke arah Raden. Pada hari kamu menandatangani kertas-kertas itu. Raden mengangkat kepalanya. Ya, aku di luar rumah. Valeria bertukar pandang dengan Bayu. Apakah Anda mendengar sesuatu? Slamet mengangguk perlahan. Aku mendengar Hartono bilang itu pinjaman. Raden menutup matanya sejenak. Itulah yang ia katakan padaku. Tetapi bukan hanya itu. Bayu mencondongkan tubuh ke depan. Apalagi yang terjadi? Slamet berbicara pelan. Ada seorang pria bersama mereka. Raden membuka matanya. Seorang pria dari kota. Valeria menegang. Seorang pengacara. Slamet mengangguk. Sepertinya begitu. Bayu merasakan jantungnya berdebar kencang. Jadi dokumen itu sudah disiapkan. Ya. Keheningan menyelimuti alun-alun. Kemudian Slamet menambahkan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dan aku tahu di mana mungkin ada salinannya. Bayu cepat-cepat mengangkat kepalanya. Di mana? Orang tua itu menunjuk kantor catatan sipil kampung yang kecil. Ketika tanah dijual, selalu ada catatannya. Valeria tersenyum untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai. Kalau begitu, kita punya kesempatan. Bayu menatap ke arah rumah Hartono. Kali ini matanya tidak lagi ragu. Musik. Hanya satu keputusan. Kita akan merebutnya kembali. Kantor catatan sipil kampung adalah bangunan kecil yang tua. Dindingnya tertutup lemari arsip logam yang penuh dengan dokumen lama. Kipas angin di langit-langit berputar perlahan, mendorong udara panas sore. Bayu mendorong pintu kayu. Musik, selamat sore. Di balik meja yang penuh dengan kertas, ada Ibu Carmen, penanggung jawab catatan sipil, seorang wanita berkacamata tebal. Selamat sore, jawabnya. Ada yang bisa saya bantu? Valeria berbicara lebih dulu. Kami mencari catatan properti. Musik. Wanita itu mengangkat alisnya. Tanah mana? Bayu menarik napas dalam-dalam. Rumah ayah saya. Wanita itu mengambil buku catatan. Nama pemiliknya, Rafael Ortega. Ibu Carmen mencari sebentar di komputer tua. Kemudian ia bangkit. Tunggu di sini. Ia menghilang di antara lemari arsip. Bayu berjalan gelisah di sekitar kantor kecil itu. Apakah menurutmu kita akan menemukan sesuatu? Tanyanya. Valeria mengamati dokumen-dokumen di atas meja. Jika Hartono mendaftarkan properti itu, maka ia pasti melakukannya secara resmi. Wanita itu kembali dengan map kuning. Ini dia. Ia meletakkannya di atas meja. Musik Bayu merasakan jantungnya berdebar kencang. Valeria membuka map itu. Musik. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas, tanggal, stempel, tanda tangan, transfer properti, baca Valeria. Bayu memandang dokumen itu. Itu kertas yang ditandatangani ayahku. Valeria memeriksa dokumen itu dengan cermat. Ya, tetapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Tunggu. Bayu mencondongkan tubuh. Ada apa? Valeria menunjuk bagian bawah dokumen. Ada 2 tanda tangan di sini. Bayu mengerutkan kening. Ya, yang pertama adalah tanda tangan ayahmu.
Bayu mengamatinya. Ya, Valeria menggerakkan jarinya ke tanda tangan kedua. Dan ini, Bayu terdiam. Aku tidak tahu. Valeria mengangkat pandangannya ke arah Ibu Carmen. Siapa orang ini? Wanita itu menyesuaikan kacamatanya, memandang dokumen itu, lalu menjawab. Itu adalah saksi hukum. Bayu merasakan udara menjadi berat. Saksi. Ya, wanita itu menunjuk nama yang tertulis di bawah tanda tangan. Pengacara yang mengesahkan transfer. Valeria membaca nama itu dengan pelan. Dan pada saat itu ia mengerti sesuatu yang mengubah segalanya. Karena pengacara itu, musik, bekerja untuk Hartono. Matahari sudah terbenam di balik pegunungan saat Pak Raden kembali ke gubuk kecil di hutan. Jalanan sunyi. Hanya terdengar suara dedaunan kering di bawah langkah kakinya. Bu Teresa berjalan di sampingnya dengan kantong kecil berisi makanan yang mereka beli di pasar. Keduanya tidak berbicara. Sejak Bayu dan Valeria pergi untuk memeriksa dokumen di catatan sipil, udara di antara mereka menjadi berat. Musik Raden, kata Teresa, akhirnya. Pria itu mengangkat pandangannya. Apakah kamu pikir Bayu bisa mendapatkan rumah itu kembali? Raden membutuhkan waktu untuk menjawab. Ia memandang jalan gelap di depan mereka. Aku tidak tahu. Teresa menghela napas. Aku takut. Raden dengan lembut meraih tangannya. Semua akan baik-baik saja. Tetapi sebenarnya musik ia juga tidak yakin. Saat mereka tiba di gubuk, Raden meletakkan kantong kayu bakar di dinding kayu. Langit sudah gelap. Bintang-bintang pertama mulai muncul. Teresa menyalakan lampu minyak kecil di dalam kabin. Cahaya kuning menerangi dinding tua. Kemudian musik terdengar sesuatu, sebuah mesin. Keduanya saling memandang. Bukan hal umum mendengar mobil di jalan ini. Suara itu berhenti di depan kabin. Pintu kendaraan tertutup dengan bunyi kering. Raden keluar perlahan. Sebuah mobil terparkir di depan gubuk dan bersandar di kap mesinnya adalah Pak Hartono. Pria itu memegang senter di tangannya. Senyumnya dingin. Kak, katanya dengan tenang. Teresa keluar dari belakang Raden. Apa yang kamu lakukan di sini? Hartono berjalan beberapa langkah ke arah mereka. Aku hanya datang untuk berbicara. Raden menyilangkan tangannya. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Hartono mengangkat alisnya. Yakin? Ia mengeluarkan sebuah amplop dari saku jaketnya. Aku dengar anakmu ada di catatan sipil. Jantung Teresa berhenti berdetak sejenak. Raden tidak menjawab. Hartono menggoyangkan amplop itu perlahan. Kertas-kertas itu masih legal. Raden menatapnya dengan tegas. Itu akan kita lihat. Senyum Hartono menghilang. Matanya menjadi keras. Dengarkan baik-baik, ia mendekat. Anakmu boleh mencari semua dokumen yang ia mau, tetapi rumah itu tetap milikku. Teresa meremas lengan Raden. Hartono, pria It Hartono. Bagaimana jika Bayu terus mencampuri urusan yang bukan urusannya? Ia menatap langsung ke Raden. Ia bisa kehilangan lebih dari sekadar rumah. Keheningan menyelimuti hutan. Angin menggerakkan ranting-ranting pohon. Raden melangkah maju. Jangan mengancam anakku. Hartono mengamatinya beberapa detik, lalu tersenyum lagi. Ini bukan ancaman, musik. Ia berhenti sejenak. Ini nasihat. Ia berbalik ke arah mobil. Sebelum masuk, ia menambahkan sesuatu yang membuat Raden benar-benar terdiam. Ngomong-ngomong, ia mengangkat amplop itu. Pembeli dari kota akan segera datang. Mesin mobil menyala, lampu-lampu menghilang di antara pepohonan. Teresa menatap Raden dengan ketakutan. Pembeli. Raden masih menatap jalan gelap karena sekarang ia mengerti sesuatu. Jika Hartono menjual rumah itu, tidak akan ada cara untuk mendapatkannya kembali. Dan Bayu belum tahu bahwa waktu semakin menipis. Malam jatuh di atas kampung kecil dengan keheningan yang berat. Di rumah Pak Slamet, sebuah lampu menerangi meja tempat Bayu dan Valeria masih memeriksa dokumen catatan sipil. Kertas-kertas tersebar di depan mereka, tanggal, tanda tangan, stempel resmi. Tetapi setiap kali Bayu memandang kertas tempat tanda tangan ayahnya muncul, ada sesuatu di dalam dirinya yang menyala. Ini tidak mungkin legal, gumamnya. Valeria tidak langsung menjawab. Ia mengamati dokumen itu dengan cermat. Lihat ini, katanya sambil menunjuk bagian dari catatan. Transfer properti dilakukan pada hari yang sama, ketika ayahmu menandatangani. Bayu mengerutkan kening. Dan apa artinya itu? Valeria mengangkat pandangannya. Hartono sudah menyiapkan segalanya. Bayu mengepalkan tangannya. Jadi itu jebakan, tepat sekali. Musik keheningan menyelimuti ruangan. Pak Slamet mencondongkan tubuh ke depan di kursinya. Ada lagi yang perlu kalian ketahui. Bayu mengangkat kepalanya. Apa itu?
Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Hari ini aku melihat Hartono berbicara dengan seorang pria di alun-alun. Valeria mengerutkan kening. Seorang pria dari kota. Slamet mengangguk. Seorang pengusaha. Bayu merasakan pukulan di dadanya. Untuk apa? Slamet menjawab terus terang. Untuk menjual rumah itu. Bayu bangkit dengan tiba-tiba. Kursi itu bergeser dengan kasar di lantai. Ia tidak bisa melakukannya. Valeria berbicara dengan tenang. Secara hukum ia bisa. Bayu menatapnya dengan tidak percaya. Kalau begitu, semua ini sia-sia. Valeria menggelengkan kepalanya. Ya, ini berguna. Ia mengangkat dokumen itu. Tetapi kita butuh waktu. Bayu bernapas dengan sulit. Berapa lama? Pak Slamet menjawab. Pria dari kota itu akan kembali besok. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Bayu melihat keluar jendela. Di kejauhan, dalam kegelapan kampung, terlihat atap merah rumah orang tuanya, rumah tempat ia tumbuh dewasa, rumah yang ayahnya bangun dengan tangannya sendiri. Kita tidak bisa menunggu, katanya akhirnya. Valeria menatapnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Bayu perlahan menoleh, bahwa Hartono pikir ia sudah mengendalikan segalanya. Pak Slamet mengerutkan kening, dan Bayu menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, mari kita buktikan padanya bahwa tidak. Valeria mengamatinya beberapa detik, lalu bertanya, "Bagaimana?" Bayu menjawab dengan tekad yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Musik besok," katanya sambil melihat dokumen di atas meja. "Sebelum pembeli itu datang, kita akan menghadapinya." Angin malam menghantam jendela karena untuk pertama kalinya sejak ia kembali ke kampung. Bayu tidak lagi mencari jawaban, sekarang ia mencari keadilan. Pagi berikutnya datang dengan langit kelabu di atas kampung. Udara terasa berat, seolah-olah semua orang tahu ada sesuatu yang penting akan terjadi. Di alun-alun pusat, beberapa orang mulai berkumpul. Berita telah menyebar dengan cepat. Bayu Ortega ingin berbicara dengan Pak Hartono, dan ketika hal seperti itu terjadi di kampung kecil, tidak ada yang ingin melewatkannya. Pak Slamet duduk di bangku ketika ia melihat Bayu dan Valeria datang. Pemuda itu berjalan dengan langkah tegap. Di tangannya ia memegang map berisi dokumen catatan sipil. "Apakah kamu yakin tentang ini?" tanya Slamet. Bayu mengangguk. Jika Hartono ingin menjual rumah hari ini, ia harus melakukannya di depan semua orang. Valeria mengamati alun-alun. Semakin banyak orang yang datang. Beberapa tetangga mendekat dengan diam, yang lain berbisik di antara mereka. Karena semua orang tahu bahwa rumah itu tidak selalu milik Hartono. Ia datang, gumam seseorang. Semua orang menoleh. Pak Hartono berjalan menuju alun-alun dengan keyakinan seperti biasanya. Di sampingnya datang seorang pria elegan berjas gelap, si pembeli. Hartono tersenyum sambil berbicara dengannya. "Ini properti yang sangat baik," katanya. "Tanah subur, lokasi bagus." Ketika ia melihat Bayu di tengah alun-alun, senyumnya membeku. Ia berhenti. Si pembeli juga. Bayu melangkah maju. "Paman Hartono." Pria itu mengangkat alisnya. "Keponakan." Keheningan menyelimuti alun-alun. Semua tetangga mengamati. Bayu mengangkat map itu. "Kita harus berbicara." Hartono menyilangkan tangannya. "Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu." Bayu menatap pria berjas itu. "Apakah Anda datang untuk membeli rumah ini?" Si pembeli mengangguk perlahan. "Itu yang sedang saya diskusikan dengan Pak Hartono." Bayu membuka map itu. "Kalau begitu, Anda harus melihat ini dulu." Hartono, musik, melangkah maju. "Jangan membuat drama." Tetapi Bayu sudah mengeluarkan dokumennya. Ini adalah catatan resmi properti. Si pembeli mengerutkan kening. "Apa artinya ini?" Valeria berbicara dengan tenang. "Artinya transfer ini bisa jadi curang." Gumaman menyapu alun-alun. Hartono tertawa pendek. "Konyol." Bayu mengangkat pandangannya. "Benar." Hartono menatapnya dengan dingin. "Ayahmu menandatangani kertas-kertas itu." Bayu melangkah lebih dekat. "Ya." Angin menggerakkan daun-daun pohon di alun-alun, tetapi ia tidak tahu apa yang ia tanda tangani. Keheningan menjadi absolut. Si pembeli memandang Hartono. "Apakah itu benar?" Hartono mengatupkan rahangnya. Bayu mengangkat dokumen itu, agar semua orang bisa melihatnya. "Musik." "Dan itu belum semuanya," katanya sambil menunjuk tanda tangan saksi. Pengacara yang mengesahkan transfer bekerja untuk Hartono. Para tetangga mulai bergumam lebih keras karena sekarang cerita mulai memiliki arti lain. Hartono menatap keponakannya dengan senyum berbahaya. "Anak muda." Ia berhenti sejenak. "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengambil rumah itu dariku?" Bayu menatapnya. "Hari ini kita akan mengetahuinya. Dan saat itu,
Pak Raden muncul berjalan perlahan menuju alun-alun, karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia juga memutuskan untuk berbicara. Gumaman di alun-alun semakin besar ketika Pak Raden muncul berjalan perlahan di antara kerumunan. Langkahnya tenang tetapi mantap. Bu Teresa datang di sampingnya. Para tetangga menyingkir untuk memberi mereka jalan. Banyak dari mereka telah melihat Raden memikul kayu bakar di hutan selama berbulan-bulan, dan sekarang mereka melihatnya berjalan ke tengah alun-alun dengan kepala tegak. Pak Hartono mengamati adegan itu dengan senyum tegang. "Lihat saja," katanya. Sang protagonis telah tiba. Raden tidak menjawab. Ia berhenti di depan saudaranya. Selama beberapa detik, kedua pria itu saling menatap dalam diam. Mereka tumbuh bersama. Mereka telah bekerja di tanah yang sama. Tetapi sekarang mereka tampak seperti orang asing sepenuhnya. Bayu melangkah mundur untuk membiarkan ayahnya berbicara. Valeria mengamati dalam diam. Seluruh alun-alun tampak menahan napas. Raden akhirnya berbicara. "Hartono," suaranya rendah tetapi jelas. "Rumah itu tidak pernah menjadi milikmu." Hartono tertawa pendek. "Kita sudah membahas itu," katanya sambil menunjuk dokumen. "Kamu menandatanganinya?" Raden mengangguk perlahan. "Ya." Gumaman di alun-alun menghilang. Semua orang ingin mendengar apa yang akan ia katakan selanjutnya. "Aku menandatangani karena aku percaya padamu." Hartono menyilangkan tangannya. "Itu bukan masalahku." Raden mengangkat pandangannya. "Kamu bilang itu pinjaman. Itu bisnis. Itu bohong." Keheningan jatuh seperti batu. Si pembeli memandang Hartono dengan gelisah. "Ini benar," jawab Hartono cepat. "Jangan dengarkan orang tua ini." Bayu mengepalkan tangannya, tetapi Raden mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Biarkan aku bicara." Pria itu menarik napas dalam-dalam. "Hari itu aku putus asa." Ia menatap Teresa. "Istriku sakit." Beberapa tetangga menunduk karena mereka semua ingat saat itu. "Apakah kamu tahu itu?" Hartono tidak menjawab. Raden melanjutkan. "Kamu bilang, aku hanya perlu tanda tangan untuk bank." Ia berhenti sejenak. "Tetapi kamu tidak pernah memberitahuku bahwa aku menyerahkan rumahku." Si pembeli memandang dokumen itu dalam diam. Valeria berbicara dengan tenang. "Secara hukum itu namanya penipuan." Hartono meninggikan suaranya. "Itu bohong." Raden mengangkat tangannya untuk menghentikan Bayu. "Biarkan aku bicara." Pria itu menarik napas dalam-dalam. "Hari itu aku putus asa." Ia menatap Teresa. "Istriku sakit." Beberapa tetangga menunduk karena mereka semua ingat saat itu. "Apakah kamu tahu itu?" Hartono tidak menjawab. Raden melanjutkan. "Kamu bilang aku hanya perlu tanda tangan untuk bank." Ia berhenti sejenak. "Tetapi kamu tidak pernah memberitahuku bahwa aku menyerahkan rumahku." Si pembeli memandang dokumen itu dalam diam. Valeria berbicara dengan tenang. "Secara hukum itu namanya penipuan." Hartono meninggikan suaranya. "Itu bohong." Valeria menunjuk tanda tangan saksi. "Music, pengacara yang mengesahkan dokumen itu bekerja untuk Anda." Pria berjas itu mengerutkan kening. Itu mengubah banyak hal. Hartono merasakan suasana mulai berbalik melawannya. Ia melihat ke arah kerumunan. Banyak tetangga sekarang menatapnya dengan ketidakpercayaan. Tetapi Hartono masih punya satu kartu lagi. "Kalian boleh mengatakan apa saja." Ia mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. "Tetapi aku punya kertas aslinya." Keheningan kembali menyelimuti alun-alun. Hartono perlahan mengangkat amplop itu. "Dan selama kertas-kertas itu ada, rumah ini akan tetap milikku." Tetapi saat itu, Valeria melangkah maju dan mengatakan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. "Kalau begitu sebaiknya Anda membukanya sekarang juga. Karena apa yang ada di dalam amplop itu bisa menghancurkan seluruh bisnis Anda." Alun-alun benar-benar sunyi. Debu dari jalan masih melayang di udara saat si pembeli melangkah mundur, menatap Pak Hartono dengan ketidakpercayaan yang jelas. Semua mata tertuju pada amplop yang dipegang Hartono di tangannya. Itu adalah amplop sederhana, berwarna kuning, kusut karena usia, tetapi di dalamnya terdapat dokumen yang telah mengubah hidup Pak Raden. Hartono mengangkatnya perlahan. "Ini kebenarannya," katanya dengan senyum tegang. Ia melihat musik ke arah tetangga, kertas asli. Bayu mengamatinya dengan lengan bersilang. Valeria berdiri di sampingnya dengan tenang. Hartono mengeluarkan dokumen itu. Kertas itu berderit saat ia membukanya di depan semua orang. Tanda tangan Raden. Ia mengumumkan dengan bangga. Beberapa tetangga mencondongkan tubuh untuk melihat lebih jelas. Si pembeli dari kota mengulurkan tangan. "Biar saya periksa." Hartono ragu sejenak, tetapi ia tahu bahwa sekarang ia perlu menunjukkan kepercayaan diri. Ia menyerahkan dokumen itu. Musik. Pria berjas itu mulai membacanya dengan hati-hati.
Angin sedikit menggerakkan daun-daun pohon di tengah alun-alun. Tidak ada yang berbicara, hanya terdengar suara kertas bergerak di tangan si pembeli. Valeria mengamati setiap gerakan, setiap reaksi. Tiba-tiba, pria itu mengerutkan kening. Sebentar, Hartono mengangkat kepalanya. Ada apa? Si pembeli menunjuk sebuah baris dalam dokumen. Tanggalnya. Hartono segera menjawab, 12 Mei. Pria itu perlahan menggelengkan kepala. Itu tertulis di sini. Valeria melangkah maju. Tetapi catatan resmi mengatakan hal lain. Bayu menatap Valeria. Maksudmu apa? Valeria menunjuk bagian atas dokumen. Menurut catatan properti, transfer diajukan pada tanggal 10 Mei. Gumaman mulai terdengar di antara tetangga. Si pembeli mengangkat pandangannya. Itu berarti dokumen ini didaftarkan sebelum ditandatangani. Keheningan jatuh seperti batu. Hartono merasakan perutnya menegang. Itu tidak mungkin. Valeria berbicara dengan tenang. Secara hukum, memang begitu, katanya sambil menunjuk dokumen. Tidak ada yang bisa mendaftarkan penjualan sebelum musik pemilik menandatanganinya. Si pembeli kembali mengamati kertas itu. Kalau begitu, ada dua kemungkinan. Hartono menatapnya dengan kesal. Apa itu? Pria itu berbicara dengan dingin, atau catatannya palsu, atau dokumen ini disiapkan sebelum pemiliknya ditipu. Gumaman musik di alun-alun semakin keras. Beberapa tetangga mulai berbicara di antara mereka. Itu kedengarannya tidak bagus. Aku selalu curiga ada sesuatu. Raden tidak akan pernah menjual rumahnya. Hartono meninggikan suaranya. Itu tidak membuktikan apapun. Tetapi si pembeli sudah tidak mendengarkannya. Ia terus memeriksa dokumen itu. Musik. Tiba-tiba ia mengangkat lembaran lain. Ada sesuatu lagi di sini. Valeria menundukkan kepalanya. Apa yang Anda temukan? Pria itu menunjuk sebuah tanda tangan. Saksi hukum. Bayu segera teringat catatan sipil. Pengacara. Music. Valeria mengangguk. Orang yang sama yang bekerja untuk Hartono. Si pembeli perlahan menjatuhkan tangannya. Kalau begitu, ini adalah konflik kepentingan. Hartono melangkah maju. Itu tidak mengubah apapun. Tetapi pria berjas itu sudah menggelengkan kepalanya. Ini mengubah segalanya. Ia menyimpan dokumen itu di dalam amplop dan mengembalikannya. Saya tidak bisa membeli properti yang mungkin terlibat dalam penipuan. Gumaman menyapu alun-alun. Hartono mengepalkan tangannya. Anda tidak bisa mundur. Si pembeli melangkah ke arah mobilnya. Saya tidak berbisnis dengan masalah hukum. Ia naik ke kendaraan. Mesin menderu. Dan beberapa detik kemudian, mobil itu mulai menjauh di jalan kampung. Debu kembali terangkat di udara. Kerumunan tetap diam. Hartono menatap amplop di tangannya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tampak benar-benar gugup. Bayu melangkah maju. Apakah Anda masih yakin kertas-kertas itu milik Anda? Hartono perlahan mengangkat pandangannya. Matanya penuh amarah. Tetapi kali ini ia tidak lagi memegang kendali. Karena sekarang seluruh kampung telah melihat sesuatu. Kebohongan yang telah ia pegang selama bertahun-tahun baru saja mulai retak. Debu dari mobil si pembeli masih melayang di udara ketika keheningan kembali menyelimuti alun-alun. Selama beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Pak Hartono masih berdiri di tengah alun-alun memegang amplop dengan dokumen-dokumen yang sampai beberapa menit lalu tampak memberinya semua kekuatan. Tetapi sekarang sesuatu telah berubah. Tatapan para tetangga tidak lagi penuh hormat, tetapi penuh keraguan. Beberapa bahkan mulai menatapnya dengan ketidakpercayaan yang terbuka. Pak Slamet adalah orang pertama yang memecah keheningan. Kamu selalu bilang rumah itu milikmu, gumamnya dari bangku. Hartono menatapnya dengan dingin. Karena memang begitu. Tetapi suaranya musik sudah tidak sama lagi. Seorang wanita dari kampung melangkah maju. Kita semua tahu Raden membangun rumah itu. Seorang pria lain mengangguk. Aku sendiri membantunya mendirikannya di dekat sini. Gumaman mulai menyebar di alun-alun. Ia bekerja bertahun-tahun untuk membeli tanah itu. Ia tidak pernah berbicara tentang menjualnya. Ia selalu bilang itu untuk putranya. Hartono merasakan tekanan mulai mengelilinginya. Kertas-kertasnya mengatakan sebaliknya, jawabnya dengan kesal. Bayu berbicara saat itu. Suaranya tenang, tetapi tegas. Kertas-kertas itu juga bisa berbohong. Gumaman kembali tumbuh. Hartono menatap keponakannya dengan marah. Kamu tidak mengerti bagaimana bisnis berjalan. Bayu melangkah maju. Mungkin tidak, katanya sambil menunjuk amplop di tangannya. Tetapi aku mengerti ketika seseorang menipu keluarganya sendiri. Bu Teresa meremas tangan Raden. Pria itu tetap diam. Selama bertahun-tahun ia menghindari konfrontasi apapun.
Ia telah menahan rasa malu. Ia telah menahan kemiskinan. Ia telah menahan keheningan. Tetapi sekarang ia mendengar sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Orang-orang kampung berbicara untuknya. Valeria melangkah maju. Masalahnya bukan hanya tanggal dokumennya, katanya. Ketiganya menatapnya. Hartono mengerutkan kening. Sekarang apa? Valeria berbicara dengan tenang. Pengacara yang muncul sebagai saksi dalam kontrak itu. Ia berhenti sejenak. Bekerja untuk Hartono. Gumaman di alun-alun semakin keras. Pak Slamet menggelengkan kepalanya. Itu berarti saksinya tidak imparsial. Seorang pria dari belakang alun-alun mengangkat suaranya. Itu sudah terdengar seperti penipuan. Hartono mengangkat tangannya dengan frustrasi. Itu tidak benar. Tetapi suaranya tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Para tetangga tidak lagi mendengarkannya dengan kepercayaan yang sama. Sekarang mereka berbicara di antara mereka sendiri. Sekarang mereka mempertanyakan. Sekarang mereka mengingat hal-hal yang sebelumnya lebih baik mereka abaikan. Hartono menatap saudaranya, Raden. Nada suaranya berubah. Kamu tidak perlu melakukan ini. Raden perlahan mengangkat pandangannya. Melakukan apa? Menjadikan ini tontonan. Pria itu menarik napas dalam-dalam. Kamu yang memulai tontonan ini, pada hari kamu mengambil musik rumahku. Kata-kata itu jatuh di alun-alun seperti batu. Hartono tidak menjawab karena ia tahu semua orang mendengarkan. Pak Slamet berbicara lagi. Mungkin ini musik harus dilihat oleh hakim. Beberapa tetangga segera mengangguk. Ya, biarkan hakim memeriksanya. Biarkan mereka melihat dokumennya. Hartono merasakan dingin menjalari punggungnya. Hakim musik berarti sesuatu yang berbahaya karena hakim tidak mendengarkan rumor. Ia memeriksa bukti, tanda tangan, tanggal, dan dokumen. Hartono menatap amplop di tangannya, lalu melihat ke kerumunan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia memahami sesuatu yang tidak ia harapkan. Kampung tidak lagi di pihaknya, dan ketika orang berhenti percaya pada kebohongan, kebohongan itu mulai runtuh dengan sangat cepat. Gumaman di alun-alun tidak menghilang, sebaliknya semakin banyak tetangga yang mendekat. Beberapa keluar dari toko, yang lain datang dari jalan-jalan terdekat. Berita telah menyebar dengan cepat. Musik, Pak Raden sedang menghadapi saudaranya, dan di kampung kecil, hal seperti itu tidak pernah luput dari perhatian. Pak Hartono melihat sekeliling dengan ketidaknyamanan yang jelas. Sampai beberapa menit yang lalu, dialah yang memegang kendali. Sekarang tatapan yang diterimanya sangat berbeda. Bukan lagi rasa hormat, tetapi kecurigaan, bahkan kekecewaan. Hartono menarik napas dalam-dalam dan kembali menatap Raden. Kak, katanya akhirnya, nadanya telah berubah. Tidak lagi arogan, sekarang terdengar lebih terencana. Kita tidak perlu melibatkan hakim atau pengacara. Bayu tertawa kecil ironis. Sekarang tidak. Hartono mengabaikannya. Matanya tertuju pada Raden. Kita bisa menyelesaikannya sebagai keluarga. Kata keluarga terdengar aneh di alun-alun karena semua orang tahu bahwa masalah ini telah lama bukan lagi urusan keluarga. Raden mengamatinya tanpa bergerak. Bagaimana? Hartono ragu sejenak lalu berbicara. Bisakah kita mencapai kesepakatan? Valeria mengangkat alisnya. Kesepakatan. Hartono mengangguk. Ya, ia menunjuk rumah di seberang jalan. Aku bisa mengembalikan rumah itu padamu. Keheningan langsung menyelimuti. Para tetangga bertukar pandang. Bayu mengerutkan kening. Semudah itu. Hartono mengangkat tangannya. Aku tidak pernah ingin menimbulkan masalah. Bayu melangkah maju. Itu bohong. Musik Hartono mengabaikan komentar itu. Raden melanjutkan. Kamu tahu aku selalu ingin membantumu. Raden tidak menjawab. Ia hanya mengamatinya seolah-olah ia sedang melihat orang asing. Hartono terus berbicara. Jika kita menghentikan semua skandal ini, kamu bisa kembali ke rumahmu. Beberapa tetangga mulai bergumam. Itu kedengarannya tidak bagus. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Valeria berbicara dengan tenang. Dan bagaimana dengan pembeli itu? Hartono merapatkan bibirnya. Itu tidak penting lagi. Bayu menyilangkan tangannya. Tentu saja penting. Ia menatap pamannya langsung. Karena jika masalah pada dokumen tidak muncul, kamu pasti sudah musik menjual rumah itu. Keheningan kembali menyelimuti. Hartono tidak menjawab karena Bayu, musik benar. Pak Slamet berbicara dari bangku. Jika seseorang tidak bersalah, ia tidak perlu membuat kesepakatan. Beberapa tetangga segera mengangguk. Hartono merasakan situasi lepas dari genggamannya. Ia kembali menatap Raden. Musik, Kak. Kali ini suaranya lebih rendah. Tidak ada gunanya menghancurkan keluarga demi sebuah rumah.
Raden membutuhkan beberapa detik untuk menjawab. Ia memandang rumah itu, lalu memandang putranya, kemudian Teresa, dan akhirnya kembali menatap Hartono. Ini bukan demi rumah, musik. Seluruh alun-alun menjadi sunyi. Raden melangkah maju. Ini demi kebenaran. Kata-kata itu menggantung di udara. Bayu merasakan kebanggaan yang sunyi. Selama bertahun-tahun ayahnya adalah pria yang menghindari konflik apapun. Ia selalu memilih keheningan. Ia selalu memilih untuk menahan. Tetapi pria itu tidak ada lagi di sana. Sekarang ada seseorang yang berbeda. Hartono menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu mau perang? Raden menjawab, musik dengan tenang. Tidak, ia berhenti sejenak. Aku mau keadilan. Pak Slamet meninggikan suaranya. Kalau begitu, mari kita pergi ke hakim distrik. Kali ini Gumaman berubah menjadi dukungan. Ya, biarkan hakim yang memutuskan. Biarkan mereka memeriksa dokumen-dokumen itu. Hartono melihat sekeliling. Orang-orang yang tadinya menghormatinya, sekarang mempertanyakannya. Kendali telah hilang. Tetapi sebelum pergi, Hartono mengatakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat alun-alun kembali sunyi. Baiklah, katanya sambil menatap langsung ke Raden. Jika kamu mau keadilan, kamu akan mendapatkannya. Musik. Ia berbalik ke arah mobilnya. Tetapi sebelum naik, ia menambahkan kalimat terakhir. Kalimat yang membuat semua orang terdiam. Ingatlah satu hal, Kak. Ia sekali lagi menatap rumah itu. Musik kebenaran yang utuh. Belum terungkap. Alun-alun tetap sunyi setelah Pak Hartono musik naik ke mobilnya. Mesin menderu selama beberapa detik. Kemudian kendaraan itu mulai bergerak perlahan di jalan tanah yang keluar dari kampung. Tidak ada yang bergerak. Para tetangga terus memandang Pak Raden karena sesuatu telah berubah. Selama bertahun-tahun, mereka telah melihatnya berjalan dengan pandangan tertunduk. Mereka telah melihatnya memikul kayu bakar di hutan, musik. Mereka telah melihatnya menghindari alun-alun agar tidak mendengar gumaman. Tetapi pria itu tidak ada lagi di sana. Sekarang ia berdiri di depan semua orang. Tenang, teguh. Bu Teresa dengan lembut meremas tangannya. Raden, pria itu menarik napas dalam-dalam. Matanya tertuju pada rumah di seberang jalan. Rumah putih beratap merah. Rumah yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Sejenak, ia teringat hari ketika ia meletakkan batu pertama. Ia teringat panas matahari saat ia mencampur semen. Ia teringat Bayu berlarian di halaman saat ia masih kecil. Rumah itu bukan hanya sebuah tempat, itu adalah sejarah hidupnya. Bayu berjalan perlahan ke arah ayahnya. Ayah. Raden menatapnya. Di mata putranya ada sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rasa hormat. Terima kasih karena tidak menyerah, kata Bayu. Raden menggelengkan kepala dengan lembut. Bukan aku. Ia melihat sekeliling, pada tetangga, pada Pak Slamet, pada orang-orang yang selama bertahun-tahun telah menyaksikan ketidakadilan dalam diam. Itu adalah kebenaran. Pak Slamet mendekat, bersandar pada tongkatnya. Kebenaran membutuhkan waktu, tetapi selalu datang. Valeria masih memegang dokumen. Matanya tertuju pada baris kecil dalam kontrak, music, sebuah baris yang belum pernah diperhatikan siapapun sebelumnya. Ada lagi, katanya. Alun-alun akhirnya kembali sunyi. Bayu mendekat. Ada apa? Valeria mengangkat dokumen itu. Klausul ini, katanya sambil menunjuk bagian akhir halaman. Menyatakan bahwa jika terbukti tanda tangan diperoleh melalui penipuan atau kecurangan, ia berhenti sejenak. Properti secara otomatis kembali ke pemilik asli. Gumaman menyebar di alun-alun. Pak Slamet menyesuaikan kacamatanya. Itu berarti Hartono Music akan kehilangan rumah itu. Valeria mengangguk. Dan ia juga bisa menghadapi tuntutan hukum. Keheningan kembali datang karena sekarang semua orang mengerti sesuatu. Cerita itu belum berakhir di alun-alun, baru saja dimulai. Bayu memandang rumah itu lagi. Selama bertahun-tahun ia percaya bahwa orang tuanya hidup dengan tenang di tempat itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya memikul kayu bakar di hutan, sementara pria lain tidur di rumah mereka. Ayah, katanya dengan tekad, musik, kita akan merebutnya kembali. Raden tetap diam beberapa detik, menatap Teresa. Wanita itu memberinya senyum lembut. Kemudian, Raden kembali memandang rumah itu. Ia telah terlalu lama percaya bahwa ia tidak punya kekuatan untuk berjuang. Ia telah menerima ketidakadilan, seolah-olah itu adalah takdir. Tetapi sekarang ia mengerti sesuatu yang berbeda. Martabat seorang pria tidak hilang ketika rumahnya diambil. Ia hilang ketika ia berhenti membela apa yang adil. Raden melangkah maju sedikit. Aku tidak mau balas dendam, katanya dengan tenang. Kata-katanya bergema di seluruh alun-alun.
Aku hanya ingin apa yang selalu menjadi milik kita. Bayu tersenyum. Musik. Valeria menutup map dokumen itu. Kalau begitu besok kita akan pergi ke Hakim Distrik. Pak Slamet meninggikan suaranya. Dan jika perlu, seluruh kampung bisa bersaksi. Beberapa tetangga mulai mengangguk. Tentu, kita semua melihat apa yang terjadi. Raden membangun rumah itu. Angin menggerakkan daun-daun pohon besar di alun-alun. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun Pak Raden merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan amarah, bukan ketakutan, itu adalah harapan. Karena sekarang ia tidak lagi sendirian. Putranya di sisinya, istrinya juga. Dan seluruh kampung telah melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kebohongan Hartono telah bertahan bertahun-tahun, tetapi kebohongan punya masalah. Mereka membutuhkan keheningan untuk bertahan hidup. Dan hari itu, keheningan telah berakhir. Raden memandang jalan tempat Hartono pergi. Mungkin saudaranya masih percaya ia bisa menang. Mungkin ia pikir ia masih bisa menyembunyikan kebenaran. Tetapi sekarang segalanya berbeda. Karena ketika musik kebenaran akhirnya muncul di depan semua orang, tidak ada yang bisa menguburnya lagi. Dan pagi itu, musik di bawah langit tenang kampung kecil itu, Pak Raden mengerti sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Mereka bisa merampas rumahnya, mereka bisa merampas bertahun-tahun ketenangan, tetapi mereka tidak akan pernah bisa merampas hal terpenting, martabat seorang pria yang akhirnya musik memutuskan untuk mengatakan kebenaran. Terkadang hidup membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan kebenaran. Pak Raden menghabiskan waktu lama percaya bahwa ia telah kehilangan segalanya, rumahnya, martabatnya, tanah yang ia bangun dengan musik, tangannya sendiri. Tetapi hari itu di alun-alun kampung, sesuatu berubah. Untuk pertama kalinya, Raden tidak diam, ia tidak berteriak, ia tidak mencari balas dendam. Ia hanya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang banyak orang tua lupa lakukan, membela apa yang adil. Karena ada orang yang percaya bahwa waktu menghapus kebohongan, bahwa jika mereka menunggu cukup lama, tidak ada yang akan mengingat apa yang mereka lakukan. Tetapi kebenaran memiliki cara yang aneh untuk kembali. Terkadang ia kembali dalam dokumen yang terlupakan, terkadang dalam suara seorang anak yang memutuskan untuk tidak diam, dan terkadang ia kembali ketika seluruh kampung memutuskan untuk menghadapi ketidakadilan. Bayu mengerti sesuatu hari itu. Tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki seseorang. Jika kamu membangun hidupmu di atas kebohongan, cepat atau lambat semuanya akan runtuh. Jika kamu percaya tidak ada orang tua yang pantas kehilangan apa yang ia bangun seumur hidupnya, tulislah di komentar bahwa kebenaran selalu terungkap. Dan katakan sesuatu lagi. Maukah kamu memaafkan seorang saudara yang mengambil rumahmu?